Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun sobat pendengar Posil berada. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ardan. Saat ini akan memandu podcast Posil ini, podcast Posil ya, tentang yang kita akan membahas fokusnya keilmuan atau dengan topik pembahasan filsafat ilmu. Nah, kemudian juga sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang filsafat ilmu, mungkin teman-teman perlu tahu juga Posil itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau secara dari singkatannya, Posil itu adalah podcast podcast olahraga, seni budaya, dan keilmuan. Jadi ini adalah salah satu program kerja Kementerian Minat dan Bakat BMKM UMY periode 2021-2002. Nah, jadi kita akan mungkin lebih memenuhi lah, kita berharap podcast kita ini bisa menuangkan atau menumbuhkan kognitif mahasiswa UMY khususnya gitu, terkait apa sih sebenarnya itu olahraga, seni budaya, dan keilmuan. Nah, teman-teman, kali ini topik pembahasan yang kita akan bahas tentang filsafat ilmu. Tentunya saya nggak bakal sendiri kalau membahas filsafat ilmu gitu. Nah, saat ini kita ditemani atau kita akan dituangkan ilmu-ilmu tentang filsafat ilmu bersama dengan Bapak Muhammad Syifa Amin Widikdo, SAG PhD. Oke, salam semuanya. Selamat siang ya Pak, mungkin siang nih, siang hari. Di sini siang. Pak Syifa, apa kabar nih Pak Syifa? Alhamdulillah, baik selalu Mas Ardan. Alhamdulillah. Makasih nih udah diundang di edisi perdana Posil. 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 Iya Pak, jadi ya kita nih pengen ini Pak, mengajak lah teman-teman mahasiswa, apalagi kita sebagai mahasiswa hidup di universitas gitu Pak. Kita kan perlu melakukan, mencari kebenaran-kebenaran baru gitu ya Pak. Mahasiswa juga, makanya mungkin Muhammadiyah melahirkan universitas gitu Pak, untuk gerakan tajdidnya mungkin ya Pak. Seperti itu. Nah, Pak Syifa, nih kita lagi libur gini, kira-kira Pak Syifa kesibukannya apa nih Pak? Selain kalau lagi mahasiswanya nggak ada. Ini lagi diburu-buru banyak sekali deadline, proposal penelitian, pengabdian, seperti itulah. Siap. Juga menilai, kan kemarin habis UAS ya. lagi menilai hasil ujian gitu. Ya, semoga nilai mahasiswa juga bagus-bagus ya Pak. Amin, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Siap. Nah, mungkin teman-teman yang diajar oleh Pak Syifa ya mesti banyak berdoa Pak gitu. Berdoa. Gitu. Mungkin Pak Syifa saat ini juga disibukkan dengan proposal penelitian. Pak Syifa juga sibuk sebagai kaprodi doktor. Ya, program doktor S3 Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Siap Pak. Oke, semoga Pak Syifa selalu dalam keadaan sehat lah Pak. Amin. Selalu terus. Makasih Mas Ardan. Selalu memiliki semangat untuk mencerdaskan bangsa ini Pak. Amin, sama-sama. Melalui UMY. Sama-sama. Mungkin sebelum membahas lebih lanjut tentang cabang-cabang filsafat itu Pak, filsafat ilmu, mungkin ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin kita akan membahas tentang kebenaran dulu gitu ya Pak. Oke. Mungkin menurut Pak Syifa nih, kebenaran itu sebenarnya apa dan seperti apa gitu Pak? Wah, ini dan bagaimana gitu? Pertanyaannya deep banget. Dalam banget gitu. Ini mahasiswa milenial ngomongin soal kebenaran gitu ya. Iya, mau nggak mau kalau kita ngomongin soal kebenaran ya dimensinya banyak gitu ya. Kalau ngomongin soal kebenaran, orang mungkin pertama kali yang terfikirkan itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran yang sifatnya, nanti kita ngomongin soal ontologis, kebenaran sebagaimana adanya, sebagaimana aslinya, sebagaimana hakikatnya gitu. Cuma untuk mencapai kebenaran yang hakikatnya hakiki itu, manusia tidak punya perangkat yang
lengkap gitu untuk merengkuh, untuk mengetahui kebenaran yang hakiki itu. Yang bisa diketahui, yang bisa diakses oleh manusia itu adalah tanda-tanda menuju kebenaran itu. Oleh sebab itu kemudian orang membagi kebenaran itu ke dalam beberapa kebenaran selain yang kebenaran hakiki. Kalau kita bicara soal keilmuan, ya ada namanya kebenaran yang sifatnya koherensi. Kebenaran koherensi itu kalau penalarannya lurus, tidak ada tidak ada yang salah dalam penalarannya, dalam logikanya, oh itu kebenaran, benar, tapi benaran yang sifatnya koherensi, gitu. Atau kebenaran yang sifatnya korespondensi. Korespondensi itu misalnya saya bilang, oh Mas Ardan sekarang di luar sedang ada kecelakaan, pas keluar ada kecelakaan, ya berkorespondensi dengan kenyataan di luar, itu namanya kebenaran korespondensi. Melihat gitu ya. Dengan melihat. Secara empirik, secara nyata, secara indrawi bisa dicek kebenarannya. Nah, itu kebenaran yang sifatnya itu tadi. Atau kebenaran yang sifatnya pragmatik. Misalnya, sini ada air minum dan saya haus. Kalau air minum ini diminum dan menghilangkan haus saya, secara pragmatik dia fungsional menghilangkan kehausan saya. Itu kebenaran juga, tapi kebenaran yang sifatnya pragmatik. Kayak gitu-gitulah. Gitu. Untuk menguji kebenaran boleh diminum dulu, Pak. Nah, itu beberapa model kebenaran atau kebenaran yang sifatnya agama. Kalau dia berkesesuaian dengan kitab suci atau standar kebenaran dari agama tersebut, ya dia benar gitu. Tapi kebenaran satu gini. Kalau kita mau mengkritik misalnya ini tadi ya, air minum ini menghilangkan dahaga atau tidak bisa kita misalnya mengkritiknya itu harus dari sudut pandang ya orang yang punya klaim bahwa ini adalah kebenaran pragmatik, menghilangkan haus gitu. Nggak bisa dengan teori kebenaran yang lain. Kira-kira begitulah. Secara umum. Berarti nggak boleh karena kalau dari dalam sudut pandang kebenaran pragmatik, dari sudut pandang kebenaran koherensi pasti salah gitu. Iya. Jadi harus dari mengkritisnya harus dari sudut pandang. Betul. Misalnya, itu secara penalarannya sudah sangat koheren, secara logis. Tapi selogis-logisnya, katakan, misalnya saya punya argumentasi HP ini bermanfaat sekali, teknologinya canggih, fiturnya macam-macam, oke gitu, make sense. Tapi dipakai nelpon nggak bisa, nggak ada gunanya gitu. Kira-kira begitu, pragmatisnya nggak ada gunanya. Gitu. Oke, siap Pak. Tadi koherensi terkait dengan rasionalisme ya Pak? Iya, rasionalisme. Oke. Kita minum dulu. Siap, monggo Pak. Untuk membuktikan kebenaran pragmatik atas benda itu gitu. Oke Pak, mungkin selanjutnya nih Pak. Kenapa sih Pak manusia itu selalu atau mungkin harus harus mencari kebenaran? Kalau dalam gini, pada dasarnya kan manusia itu dikasih anugerah rasa ingin tahu, curiosity. Kalau ada yang bilang itu ada fitrah untuk mencari kebenaran. Itu adalah sesuatu yang fitri, kebenaran dalam pengertian apapun yang tadi kita jelaskan tentang kebenaran. Nah, curiosity itu untuk mencari yang misalnya ya kalau dalam kitab suci itu kan digambarkan dengan Nabi Ibrahim itu. Sebenarnya Tuhan yang benar itu yang mana? Lihat bulan, kok tenggelam? Lihat matahari, kok hilang juga gitu. Kan ada fitrah yang semacam itu gitu. Jadi itu adalah hal yang fitrah, dia beragama maupun tidak beragama, dia punya kecenderungan untuk mencari apa sih realitas itu. Apa sebenarnya yang terjadi itu di tingkat apapun ya, di tingkat manapun kebenarannya gitu. Para filosof juga ada yang nulis tentang misalnya novel Hayy Ibn Yaqdhan, kalau teman-teman pernah mendengar Ibnu Tufail itu. Dia mengisahkan tentang orang yang sejak bayi di hutan, terus kemudian diasuh oleh kijang gitu. Tapi tetap ada pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Siapa yang menciptakan, apa hakikat alam raya ini, dan seterusnya. Ketika dia bertemu dengan orang yang sekolah lah, katakan di luar sana, ketika ngobrol nyambung tuh, gitu. Artinya jadi ya satu itu, ada fitrah, ada curiosity yang itu memang sudah ada di dalam diri manusia. Ketika dia lahir, dia besar, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang
harus dicarikan jawabannya. Gitu. Itu pasti ada dalam diri manusia gitu, Pak. Beda mungkin dengan hewan yang idle curiosity kalau nggak salah. Iya. Yang oke, siap. Betul. Jadi memang manusia itu apa? Mungkin secara memang selalu ingin mencari gitu ya, Pak. Betul. Saya kira gitu. Selalu ingin mencari. Katakan let's say siapa ya yang mengklaim diri, ya kecuali kalau dia mengklaim dirinya bukan manusia. Dia selalu mencari kebenaran. Tentu saja nanti definisi kebenarannya bisa bertingkat-tingkat, Ada yang misalnya kebenarannya tuh ya hanya yang indrawi yang dianggap benar. Gitu. Ya hanya yang indrawi dia menghentikan pencariannya di level indrawi. Misalnya, ya tadi itu materialisme korespondensi tadi itu kan berasal dari cara berpikir yang begitu, bahwa yang disebut benar itu adalah yang dapat dicek secara indrawi, gitu. Nah, keilmuan biasanya beroperasi di level sini, gitu. Di dunia ilmu itu ceknya kan mencek dan rechecknya itu di level indrawinya ini, metodologi penelitian, pergi ke lapangan dan segala macamnya. Tapi kalau kaum beragama inginnya lebih melampaui yang indrawi. Kebenaran itu ada yang sifatnya imaterial juga begitu. Tapi ya diskusinya beda. Mungkin terkait kebenaran yang hakiki tadi Pak di awal. Nah, berarti apakah manusia itu memang memiliki keterbatasan? Berarti kan seperti itu ya Pak, memiliki keterbatasan untuk mencapai pada kebenaran yang hakiki. Nah, berarti memang di dunia ini berarti kebenaran itu tidak mutlak gitu ya Pak? Jadi kebenaran yang hakiki itu kita dibatasi oleh, yaitu tadi, kita dibatasi oleh jasad fisik kita dan kemampuan kita. Misalnya untuk mengetahui apa sih hakikat air misalnya. Yang kita tahu kan kemudian, komposisi kimiawinya. Tapi di bawah itu kan kita bertanya lagi, apa H2O itu? Dan seterusnya. Nggak akan ada habisnya. Tapi yang bisa kita akses adalah zat materialnya, pemeriksaan laboratorium komposisi kimiawinya. Nah, kebenaran di level itulah yang bisa diketahui oleh manusia. Tapi kalau istilah Jermannya itu das Ding an sich-nya itu, the thing as it is, sesuatu sebagaimana adanya itu, ya terus dalam konteks pencarian, gitu, dalam konteks pencarian. Oleh sebab itu, manusia harusnya lebih humble, lebih rendah hati bahwa kita terus berproses untuk mencari tahu kebenaran yang hakiki itu. Yang kita punya akses adalah itu tadi, yang indrawinya atau yang rasionalnya, kalau kita bisa merasionalisasi. Tentang bulan, ya kita bisa merasionalisasi hitungannya ke sana jaraknya berapa dan segala macamnya bisa gitu. Misalnya seperti itu. Tapi hakikat alam raya, hakikat Tuhan dan segala macamnya itu ya harus ada lompatan epistemologis gitu, lompatan yang kita nggak punya akses ke dalamnya. Seperti gitu, mungkin kehidupan setelah kematian atau kehidupan sebelum kehidupan. Persis. Gitu. Siap. Yang kita punya akses kan kita baca kitab suci. Yang punya kita akses, yang bisa kita akses informasi dari nabi. Sebatas itu. Tapi hakikatnya bagaimana? Kita belum bisa. Iya, nggak bisa. Ya, di luar kemampuan, di luar kita tidak punya perangkat untuk bisa masuk ke sana. Kan, gitu. Nggak harus mati dulu kan untuk mengetahuinya. Gitu. Nggak bisa ngasih tahu kan. Nggak bisa ngasih tahu. Betul. Nah, sebetulnya bagaimana sih Pak cara-cara manusia itu mencari kebenaran, Pak? Ya, mencari kebenaran itu banyak banyak jalannya. Ya ada jalan-jalan tertentu, jalan yang tadi itu. Ada orang yang melakukan penyelidikan melalui jalur fisik, melalui realitas fisik, melalui pengalaman empirik, melalui indera. Terus kemudian dia curious mencari sesuatu yang di luar itu. Terus kemudian dia menemukan kebenaran. Bisa jadi seperti itu. Biasanya ada satu biografi yang secara baik sekali menggambarkan step-step pencarian kebenaran ini. Misalnya ada seorang ulama muslim di abad pertengahan namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Saya kira mungkin banyak yang tahu juga Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Dia mengarang sebuah kitab judulnya Al-Muqidh Minad Dhalal. Hal yang bisa menyelamatkan diri dari kesesatan. Dia awalnya percaya sekali bahwa kebenaran itu dapat diperoleh melalui hal-hal yang indrawi. Gitu. Tapi kemudian ternyata kok banyak hal-hal yang indrawi itu tidak selalu berkesesuaian dengan yang senyatanya. Misalnya tadi itu, bulan terlihat dekat, tapi begitu kecil,
Tapi nyatanya kan tidak sekecil yang kita lihat, misalnya seperti itu. Dia kemudian melanjutkan perjalanan pencarian kebenarannya. Oh, berarti perjalanan pencarian kebenarannya sampai pada kesimpulan bahwa kebenaran itu dapat dicapai melalui reason, melalui akal, melalui kalkulasi akal, kira-kira begitulah. Misalnya ya itu tadi, kan bisa dihitung ini masanya bulan dan segala macamnya. Dia tidak puas, kemudian ke batin. Mengasah batin. Jadi kemudian dia ke tasawuf. Kira-kira begitu. Ketika misalkan Pak, dia mencari kebenaran itu hanya sebatas gitu ya, mungkin. Hanya sebatas pada rasionalisme atau hanya sebatas pada empirisme. Apakah hal tersebut dikatakan salah, Pak? Nah, kalau pertanyaan salah atau tidak salah, itu kan masuk ke aksiologi, bagian dari filsafat ilmu yang disebut aksiologi, salah atau tidaknya, atau tidak salahnya, salah dan tidak salah menurut siapa, kan gitu. Kemudian, kalau dari sudut pandang gini maksud saya, kalau orang mau misalnya mau memproduksi sebuah podcast, sebuah film yang bagus, yang excellent, ya dia harus menggunakan perangkat yang sangat empirik gitu, kan gitu. Nggak mungkin dengan bantuan dukun atau apa gitu misalnya. Ukurannya adalah gambarnya jelas, bagus, soundnya bagus, bisa didengar, pengambil wide shot, shootnya dapet pas momennya. Itu kan empirik gitu, valid gitu ya. Valid, artinya dari sisi itu ya benar gitu. Tapi kalau dari sudut pandang yang lain, kalau misalnya ya keilmuan di situ beroperasinya, eksperimentasinya di situ gitu. Termasuk juga penelitian-penelitian yang sifatnya empirik. Alat ujinya ya harus dengan menggunakan data-data yang empirik. Tidak bisa alat yang non empirik dipakai untuk menilai yang non empirik. Tapi kalau dalam pengertian tadi itu pencarian kebenaran sebagai manusia, ya nggak bisa kita hanya sebatas yang fisik, karena dimensi manusia bukan hanya yang fisik, misalnya seperti itu. Dimensi manusia lebih daripada itu, ada batinnya, ada spiritualnya, ada segala macam yang juga perlu dipenuhi dahaganya, kira-kira begitu. Oke Pak, nah mungkin juga kebenaran itu berarti kan kita sama-sama sepakat bahwa kebenaran itu nggak hanya satu gitu Pak. Nah kira-kira nih untuk kita masih bahas terkait kebenarannya dulu Pak. Kira-kira nih apa sih Pak manfaat, mungkin nilai tambahnya kira-kira terkait tentang kebenaran itu, bahwa kebenaran itu tidak mutlak? Mungkin kira-kira gimana? Oke. Satu, gini, kita menjadi tadi humble, menjadi rendah hati. Bisa menghargai kepercayaan akan kebenaran orang lain. Orang merasa bahwa saya ini benar. Benar kalau sudut pandangmu itu iya gitu. Tapi apakah itu sudut pandangmu itu adalah yang mutlak? Kan belum tentu. Bagi yang lain belum tentu itu benar. Bahwa bukan berarti kebenaran mutlak itu tidak ada ya. Kita yakin dari sisi manusia beragama bahwa kebenaran yang mutlak itu ada. Tapi untuk merungkuh, untuk ke arah ke sana, kita punya keterbatasan manusiawi gitu. Oleh sebab itu, setiap orang mungkin punya ceruk kebenarannya sendiri gitu untuk mendekati yang mutlak tadi itu. Tapi begitu kita mengklaim bahwa kebenaran yang saya dapat adalah yang mutlak, itu bahaya. Kita memutlakkan diri sendiri, membuat orang lain salah, sombong, kafir dan segala macam, sombong gitu. Yang lain pasti salah, saya yang pasti benar, kan begitu. Kalau kemudian saya benar, yang lain salah, yang lain harus dibenarkan mengikuti saya, kan begitu caranya kira-kira. Tapi kalau ada kerendahan hati, ada cara berpikir bahwa ya yang absolut memang ada, kita semuanya menuju ke sana, mungkin sudut pandang saja kita yang berbeda. Kita punya porsi kebenaran kita masing-masing. Siap. Kira-kira begitu. Berarti bahwa kebenaran itu pertama tadi tidak mutlak, adanya kebenaran yang secara sudut pandang berbeda-beda juga membuat manusia lebih rendah hati, seperti itu Pak. Nah mungkin kita akan masuk ke cabang-cabang filsafat ilmu. Cuman mungkin kenapa nih Pak? Mungkin mahasiswa khususnya gitu, kita harus memahami filsafat ilmu itu sebetulnya gitu Pak. Kenapa itu Pak? Iya. Ya tadi,
saya pikir satu, dunia kita sekarang itu kan dunia yang banyak sekali kita dihadapkan pada realitas yang tampak di dunia digital, sosial media dan segala macamnya itu kan bermainnya di level tanda. Kalau orang komunikasi paham itu teori tanda. Di level permukaannya lah begitu. Signifiernya gitu, bagian luarnya. Penandanya. Tapi lama-lama kan orang, kita nggak tahu di balik itu ada apa. Petandanya apa, maknanya apa. Nah, dan apa itu namanya? Kalau kita hanya bermain di level yang permukaan, ya hidupnya permukaan dangkal, gitu. Dangkal. Kita nggak mendapatkan makna di situ, gitu. Nggak mendapatkan makna di situ. Nah, filsafat selalu berusaha untuk mempertanyakan apa yang kita tadi itu, apa yang kita anggap benar, kita yang yakini benar, diuji terus itu. Misalnya, yang cantik atau yang indah. Apakah yang cantik dan yang indah itu yang tampil di Instagram tampak cantik dan indah? Misalnya seperti itu. Kita akan bertanya. Ketika ditampilkan before dan afternya ternyata beda realitasnya. Beda tadi kebenaran realnya berbeda ternyata dengan yang ditampilkan. Orang pengen kelihatan kaya di Facebook, kelihatan kaya di sosial media, realnya dia utang sana sini banyak gitu. Nah itu kan pertanyaan falsafi yang terus kemudian yang dicari apa? Keindahan yang sebenarnya itu yang semacam apa? Kebahagiaan yang sebenarnya itu semacam apa? Nah itu kan filsafat mencoba membuat kita menjadi kritis, mempertanyakan diri sendiri. Apa realitas yang terjadi sebenarnya? Kira-kira begitu. Siap. Filsafat membantu kita untuk bisa membongkar lah ya. Membongkar. Siap. Membongkar itu tadi. Mungkin tadi ada cabang-cabang filsafat ya Pak. Ontologi, epistemologi dan aksiologi. Apa itu ontologi Pak? Ini ontologi ya. Ini juga tema yang ngeri-ngeri sedap gitu. Biar sekalian belajar mumpung saya masih lagi skripsi nih, Pak. Oke. Ya, ontologi itu dalam konteks filsafat ilmu itu kan tadi pertanyaan intinya sih mempertanyakan tentang hakikat. Whatness. Mahiyah kalau dalam bahasa Arab itu. Mahiyah, hakikat sesuatu itu apa? The thing as it is-nya apa? Das Ding ansih-nya apa? Jadi pertanyaan tentang itu. Jawaban orang ya beda-beda gitu. Tapi secara umum ada yang berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu itu ya satu. Yang satu itu imaterial misalnya. Itu disebut sebagai pandangan yang monisme. Monisme bahwa segala sesuatu itu satu. Enggak, yang lain itu hanya refleksinya saja, hanya cerminannya saja gitu. Ada juga yang mengatakan hakikat segala sesuatu itu banyak. Apa itu namanya? Politeisme dan segala macam yang banyak ini adalah yang hakikat gitu. Ada yang mengatakan dualisme, hanya dua. Misalnya kalangan Zoroastrian itu mengatakan baik buruk selalu berpasangan, itu hakikat dua-duanya. Tapi itu tadi pertanyaan tentang hakikat sesuatu itu apa? Itu pertanyaan yang sifatnya ontologis. Tentang ontologi. Berarti itu Pak, ontologi itu adalah kan mungkin ontologi tentang yang ada gitu ya, pembahasan tentang yang ada gitu. Nah itu berarti berkaitan dengan yang tadi kita bahas, maksudnya misalkan air H2O tadi, nah itu kan ada. Ada. Yang ketiga ini ada ini ya Pak, apa namanya, campuran antara rasionalisme dan empirisme, karena kan sama-sama saling mengkritik tuh Pak. Tidak bisa, kebenaran tidak bisa dibuktikan kalau kita tidak secara indera melihat atau merasa seperti itu Pak. Begitu juga empiris mungkin mengkritik rasionalisme secara sebaliknya. Lalu lahirlah metode ilmiah seperti itu Pak, dari kritisme. Nah itu campurannya bagaimana tuh Pak? Dari rasionalisme empirisme itu? Sebenarnya ya kalau madhab filsafatnya bisa jadi saling kontradiktif gitu. Tapi pada hakikatnya bukan kontradiktif, tapi saling melengkapi. Misalnya tadi itu. Kalau kita mencari data ke lapangan nih, menurut ilmiah, itu kan mencari datanya ya dengan metode empirik. Metode empirik ya, misalnya cari sampel populasi, let's say, pemilih
pemilih tahun 2024 kira-kira condong kemana nih? Ah, Kan nanya ke responden, itu kan empirik gitu. Empirik gitu. Tapi menentukan responden mana, gimana cara samplingnya dan segala macam, itu kan diskusinya bukan empirik, deduktif, rasional. Artinya pilihan-pilihannya mana, kenapa milih sini, itu kan dengan kalkulasi, dengan penelaran tertentu gitu. Demikian pula setelah nanti didapatkan data-datanya, analisisnya menggunakan apa? Ya dengan menggunakan deduksi. Oh dari data-data dari data Pulau Jawa sekian suara untuk calon presiden A, ini calon presiden B, kemudian dibuat kesimpulan umum, oh kira-kira sekian % akan memilih ini yang akan jadi, ini yang nomor 2 dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan kombinasi antara deduktif dan induktif. Gitu. Berarti memang di dalam metode ilmiah itu metode deduktifnya misalkan pengujian hipotesis seperti itu, Pak. Pengujian hipotesis, lalu hipotesis itu diuji untuk membuktikan secara empirik kan seperti itu, Pak. Tapi itu kan yang saya pahami, hipotesis itu kan dalam metode kuantitatif seperti itu. Lalu bagaimana dengan metode kualitatif, Pak? Metode kualitatif tidak harus ada tidak harus ada hipotesis, tidak harus hipotesis. Kalau kuantitatif itu kan menguji yang tadi itu premis yang dianggap benar sementara lah, gitu. Hipotesis itu kan gitu. Semua manusia akan mati itu ya, Pak. Terus kemudian dicari buktinya benar atau tidak, begitu. Oh sesuai dengan hipotesa atau tidak. Atau misalnya semua angsa adalah putih. Nah, hipotesisnya begitu. Kalau ditemukan kok ada yang warna merah, hipotesisnya buyar kan gitu, dengan teori falsifikasi. Tapi kalau kualitatif agak beda, sifatnya interpretif. Interpretif itu ya menafsirkan. Misalnya tadi kalau Mas Ardan kan tadi pengen meneliti tentang komunitas LGBT di Indonesia. Dalam skripsi saya. Gitu. Itu penelitian yang tidak mudah gitu. Yang tidak mudah. Kan otomatis ngobrol dengan mereka, apa aspirasi mereka, apa yang mereka perjuangkan dan segala macamnya. Itu kan sifatnya menginterpretasi nanti. Oh, mereka ternyata punya riwayat semacam ini. Kenapa mereka memilih jalan hidup dan orientasi yang semacam itu, dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian ditampilkan dalam bentuk analisis. Oh, mereka mengembrace identitas itu karena A, yang menjadi aspirasi perlawanan mereka B dan seterusnya dan seterusnya. Sifatnya lebih interpretif, penafsiran gitu. Untuk mencari apa sih makna yang ingin mereka perjuangkan, yang mereka peluk gitu. Nah, berarti kan tadi kan metode ilmiah itu adalah adanya dari rasionalisme itu dan empirisme itu ya, Pak, pengujian seperti itu. Nah, di kualitatif kan tadi nggak ada hipotesis. Berarti secara metode deduktif dia tidak ada seperti itu. Deduktifnya ada, cuma tidak gini. Tidak secara disajikannya dengan lebih subtle. Subtle itu lebih lembut, tidak formal gitu, tidak formal. Nggak tadi itu semua manusia mati, ini adalah manusia, tidak sesederhana itu. Nggak eksplisit itu. Misalnya tadi itu meneliti tentang komunitas LGBT di Indonesia. Terus kemudian yang menjadi aspirasi mereka apa dan segala macam, nanti kan pasti dianalisis ini. Dianalisis ini. Oh, ternyata komunitas ini lahir dari keresahan yang semacam ini. Mereka hitung sebagai agenda perlawanan adalah ini dan seterusnya. Itu kan perlu analisis. Analisis itu kan deduksi itu. Analisis itu kan ada deduksi. Oh, ya kenyataannya seperti itu, aspirasinya semacam itu, mereka punya referensi dari luar dan segala macamnya gitu. Salah satu yang paling fundamental kan ada namanya Clifford Geertz. Dia menulis sebuah buku judulnya The Religion of Java, Agama Jawa. Dia meneliti cuma 2 tahun di daerah Pare di Jawa Timur tentang kebiasaan orang Jawa. Gitu. Terus apa yang mereka lakukan sehari-hari, dia tulis, dia rekam dan seterusnya. Kemudian
melahirkan sebuah teori yang besar dalam penelitian kualitatif, judulnya apa itu namanya, interpretive approach, pendekatan yang interpretif terhadap budaya, kira-kira begitulah. Oke, berarti tadi kalau kualitatif itu metode deduktifnya ada di analisisnya itu ya? Di dalam analisis. Karena gitu. betul bukan Pak, metode ilmiah itu harus mencakup apa namanya rasionalisme dan empirisme itu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Mau nggak mau pasti melibatkan keduanya. Sisi empiriknya dan sisi rasionalisme, sisi pengumpulan datanya dan kemudian sisi analisisnya itu mesti mencakup keduanya. Oke, siapa? Betul, Mas. Nah, kemudian epistemologi nih secara metode kita harus apa namanya memahami bagaimana sih mencari kebenaran gitu mungkin melalui metode ilmiah itu Pak. Nah lalu ada cabang filsafat ilmu selanjutnya itu terkait aksiologi. Nah itu apa dan bagaimana kaitannya dengan epistemologi itu? Oke. Ya ini dimensi yang lebih lanjut dari tadi ontologi, epistemologi dan sekarang aksiologi. Aksiologi itu menjawab pertanyaan. Kalau tadi kan ontologi itu tentang apa, keapaan, whatness, tentang apa hakikat sesuatu. Kalau epistemologi itu tentang bagaimana kita bisa mengetahui hakikat sesuatu itu. Yang ketiga, itu menjawab pertanyaan untuk apa kita tahu. Untuk apa hasil pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi pertanyaan yang mengandung sisi nilai. Nilai itu ada nilai yang sifatnya pragmatik tadi itu, kegunaan. Atau nilai itu bisa mengandung nilai estetik, indah atau tidak gitu. Dan nilai itu juga mengandung nilai etik, benar atau salah. Tadi pertanyaan salah atau tidak, itu pertanyaan aksiologis yang dimensinya adalah nilai etik. Nah, jadi itu, untuk apa, ini indah atau tidak, itu estetik. Ini benar atau salah, itu etik. Gitu. Ini berguna atau tidak, itu tadi itu, pragmatik. Kira-kira begitu. Oke, siapa? Nah berarti apabila sebuah penelitian itu tidak secara aksiologi tidak memiliki nilai etik ataupun ataupun nilai apa tadi ya estetik dan pragmatik itu berarti penelitian itu bagaimana Pak? Tapi udah pasti memiliki salah satu dari nilai itu mungkin? Atau bagaimana? Ya idealnya iya salah satu dari ketiga nilai tadi itu. Penelitian ya kan pasti ada tujuan penelitian kan kalau kalian nulis penelitian. Tujuan penelitian itu kan manfaat penelitian kalau kalian nulis skripsi itu. Mesti ada. Cuma yang sering kali kalau saya membaca skripsi teman-teman mahasiswa itu menjelaskan tujuan atau manfaat penelitian itu cuma begini. Ini bermanfaat sebagai sumbangan akademik. Itu kan umum sekali. Ya iya, mesti memberikan sumbangan akademik, tapi di bidang keilmuanmu apa sumbangannya? Kan lebih spesifiknya apa? Itu yang perlu digali gitu. Ya banyak sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan yang yang kemudian diskusi kerasnya itu di level aksiologinya tadi itu. Misalnya reaktor nuklir gitu. Kalau mau di push gitu penelitian di bidang nuklir, bisa macam-macam yang diproduksi, tapi etis atau tidak untuk peradaban umat manusia. Atau juga cloning misalnya, cloning biologi begitu. Itu soal etik atau tidak, meskipun itu dimungkinkan secara ilmu pengetahuan gitu. Atau yang mungkin mas-mas mulai juga mengamati siapa itu namanya Neuralink dari Elon Musk sudah berhasil menancapkan chip di binatang gitu untuk bisa mengendalikan sesuatu dengan gerak otaknya saja begitu. Terus kemudian sekarang mau diuji cobakan ke manusia. Itu dimensi etiknya bagaimana? Itu adalah ya perkembangan lebih lanjut setelah melakukan setelah dimensi epistemologi tadi itu. Dan harus memiliki aksiologi itu ya Pak dalam melakukan penelitian. Nah, mungkin terkait itu Pak, apakah misalkan tadi terkait masuk ada chip di kepala itu? Saya kurang tahu juga ya. Tapi mereka itu pasti melakukan metode ilmiah nggak sih Pak?
Iya, iya. Pasti ya, Pak? Pasti. Ya kan itu tadi salah satunya adalah kan eksperimentasi di binatang sudah berjalan nih. Secara tertulis berarti seperti itu ya? Ya naskah akademiknya pertama kan mesti berdasarkan teori-teori fisika, biologi tentang saraf dan segala macam yang yang detailnya hanya para ilmuwan yang tahu gitu. Ya pasti itu berdasarkan tulisan-tulisan atau karya ya penelitian lah begitu. Apa kira-kira elemen yang bisa dimasukkan ke dalam saraf yang kompatibel dengan saraf-saraf manusia, deteksi semacam ini melahirkan respon apa, itu kan mesti penelitian. Tanpa penelitian, kalau nggak punya divisi research and development yang kuat, susah itu. Apakah mungkin secara dari pengujinya, Pak, kan metode ilmiah itu dikatakan benar ketika diuji, setelah diuji itu dinyatakan baru bisa benar gitu kan ya, Pak? Nah, apakah itu mungkin dia melalui proses pengujian nggak ya, Pak? Pasti. Pastinya begitu, melalui proses pengujian ya, istilahnya verifikasi, misalnya, ya makanya itu diverifikasi atau diuji cobakan ke binatang berhasil atau tidak. Atau ada juga seorang dokter Muslim di Maryland kalau tidak salah di Amerika, itu teknologi cangkok jantung. Jantung dengan menggunakan jantung babi, karena kekurangan donor jantung manusia gitu. Diuji cobakan dan kemudian berhasil. Ya setelah serangkaian kegagalan sebelumnya tentu saja. Nah pengujiannya di trialnya itu tadi seri pengujian yang kemudian sampai berhasil dicangkokkan itu bukan terus kemudian dicangkokkan lalu berhasil, pasti dengan trial and error sebelumnya gitu. Oke, siap Pak. Oke, berarti kalau kita nih melakukan skripsi kan ada dosen penguji. Nah itu proses pengujiannya di situ ya, Pak? Itu proses pengujian formalnya di situ. Misalnya skripsi Mas Adnan tentang apa misalnya? Representasi homoseksualitas gitu. Representasi homoseksualitas. Ya, nanti diuji kan. Ini datanya terpercaya atau tidak, cara menganalisisnya koheren atau tidak. Nah, itu di situ di pengujiannya, di pengujian koherensinya bagaimana, sistematikanya bagaimana. Mencerminkan realitas ini benar-benar terjun ke lapangan misalnya, atau hanya fiksi, jangan-jangan ngarang saja gitu, kan perlu dicek gitu. Berarti itu pengujian formal ya, Pak. Tapi pengujian yang informalnya mungkin gitu, atau sesungguhnya mungkin pada saat kita melakukan penelitian itu. Oke, siap. Oke, mungkin pembahasan kita tadi sama aksiologi kayak gitu, Pak. Mungkin ya pembahasannya mungkin akan lebih lanjut lagi nanti, kan Pak. Siap. Tapi mungkin sebelum mengakhiri acara ini Pak, lebih ke apa nih? Kira-kira menurut Bapak gimana nih mahasiswa UMY untuk terus melakukan metode penelitian gitu atau metode ilmiah? Bagaimana menurut Bapak? Iya, saya kira ya mahasiswa sekarang di tengah budaya, di tengah mainstream sosial media yang memanjakan indera kita gitu ya, mesti mengarahkan, memandu keingintahuan akan kebenarannya tadi itu melalui tentu saja terus membaca, terus mengkritisi apa yang tampak oleh orang banyak sebagai kebenaran gitu, dan kemudian mengujinya terus-menerus gitu. Dengan tentu saja di situ kan mengaplikasikan istilah Mas Adnan tadi itu metode ilmiahnya. Terus verifikasi, karena lapis kebenaran itu terus berlapis. Yang kita, ya kayak kita waktu SD, bahwa kita dikasih apa gitu bergembira, ternyata itu bukan yang sesungguhnya yang membuat kita gembira, dan seterusnya terus berlapis. Dan jangan berhenti untuk berhenti untuk mencari kebenaran, untuk mencari yang hakiki gitu. Karena proses itu sangat nikmat kalau dijalani. Mungkin itu pesan-pesan untuk mahasiswa juga ya Pak? Ya, mahasiswa UMY khususnya. Betul. Nah terima kasih nih Pak Syifah atas waktunya. Sama-sama atas undangannya. Sudah meluangkan waktunya. Mungkin dengan keterbatasan yang ada gitu ya Pak? No problem. We keep learning. Siap. Ya semoga mahasiswa UMY atau Indonesia, harapannya tadi kita sudah ngobrol banyak tentang filsafat ilmu, urgensi
kita sebagai mahasiswa untuk terus mencari kebenaran melalui metode ilmiah, metode penelitian itu ya Pak. Ya harapannya Posil ini episode ini memberikan impact yang cukup besar lah Pak ke teman-teman mahasiswa khususnya gitu. Dan tentu juga untuk para pendengar Posil, sobat pendengar Posil, tetap terus tunggu episode-episode selanjutnya. Kita akan ada beberapa episode menarik membahas tuntas tentangnya itu terkait olahraga, seni budaya, dan keilmuan. Nah, di episode pertama ini tadi kita sudah membahas tentang filsafat ilmu, tentang keilmuannya, seberapa pentingnya kita sih melakukan penelitian untuk terus mencari kebenaran. Terlebih kita adalah mahasiswa UMY juga gitu ya Pak. Jadi itulah teman-teman. Ya mungkin itu sharing-sharing kita, obrolan kita cukup panjang mungkin ya. Semoga bisa memberikan efek cukup besar lah. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mardan.